Kis. Tadi materi Prof di kelas paham nggak? Nggak paham. Aku juga kurang paham. Kayak kita perlu tanya langsung ke ahlinya. Boleh praktek ya? Tapi ya anu sih, aku punya kenalan sih di Picos. Nah itu dia tuh jadi apa namanya QA-nya. Atau mau langsung ke sana aja? Boleh. Itu Gas. biar kita lebih paham kali ya. Boleh deh. Terus Ya guys, di sini kita kelompok 5 dari OSS Informatika. Ini udah di Picos Group. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya lebih lanjut dengan petinggi mungkin narasumber yang ada di Picos Group ini. Let's go. Oke, mungkin kita di sini dari kelompok 5 mau mewawancarai pihak Picos untuk mata kuliah etika profesi. Jadi sebelumnya mungkin langsung aja ke perkenalan dari masing-masing anggotanya. Di sini ada saya yang berbicara ini dengan nama Muhammad Syafiq Ibrahim dengan NIM L01221116 dan rekan saya ini ada Nadif dengan NIM dengan NIM 018 dan ini ada Adin dengan NIM L012203. Lalu di belakang kamera ada Iban dengan NIM 076 dan ada Bani dengan NIM 31. Oke. Jadi mungkin dari perkenalan segitu aja, langsung aja masuk ke tahap wawancaranya aja. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan Mas namanya? Ya, nama Nirwan Fauzi Hidayat, biasa dipanggil Nirwan. Oke, Mas Nirwan. Dari divisi software development. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang lebih general aja nih. Jadi sebelumnya kami mau tanya itu Picos tuh bergerak di bidang apa, lalu pegawainya mungkin sekarang ada berapa? Oke. Lalu masuknya itu fokusnya di mana? Maksudnya di perusahaan atau di kementerian atau di gitu-gitu. Ya. Jadi untuk Picos itu sebenarnya adalah holding group. Jadi terdiri dari beberapa perusahaan. Jadi namanya Picos Group, kemudian membawahi beberapa perusahaan yang kita kelola. Nah, perusahaan yang kita kelola itu macam-macam dan beserta direksinya. Jadi satu perusahaan kan ada 3 direksi, 1 komisaris, 3 direktur direktur ada 3. Nah, untuk tadi apa pertanyaannya? Fokusnya di untuk pekerjaan ini kita biasanya disebut dengan IT konsultan. Jadi untuk segala macam terkait dengan IT itu insya Allah bisa kita solusikan lah. Oke, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir, itu saking banyaknya pekerjaannya, kira-kira Picos tuh ada berapa timnya, tim, berapa anggota? Kita sebenarnya ada 5 divisi. Yang pertama ada tentu saja di software development, yang kedua ada multimedia, yang ketiga ada administrasi, kemudian yang keempat ada teknis, yaitu bagian survei dan arsitektur, yang kelima ini adalah tim rumah tangga. Nah, masing-masing ada, namanya kita divisi ya, jadi masing-masing divisi ini ada kepalanya masing-masing, jadi ada manajernya sendiri-sendiri. Untuk total tim saat ini di Softdev ada 31, kemudian kalau di total itu hampir 100-an ada. Mungkin kalau dari pertanyaan dari saya mungkin itu aja sih. Mungkin dari rekan saya ini ada yang mau bertanya. Mungkin lanjut ya ke pertanyaan ini tentang etika profesi. Jadi yang pertama itu, apakah Picos ini punya semacam pedoman atau kode etik yang harus dipatuhi oleh karyawan? Misal apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh gitu? Sebenarnya ada terkait dengan peraturan itu saya lupa, tapi di namanya peraturan tertulis itu ada, cuman poin-poinnya saya lupa, kurang lebih ya sama seperti perusahaan lain. Terkait dengan yang pertama itu hak dan kewajiban, kemudian ada jam masuk, hari masuk dan hari libur itu ada, kemudian terkait dengan jadwal hari libur itu ada semua. Kemudian gimana ya buat penerapan prinsip
kejujuran sama integritas di bidang IT terutama. Nah, sebenarnya kita mengembalikan lagi ke teman-teman karena sebelumnya jadi di Picos itu pertama kali masuk itu ketika masuk itu nggak langsung join ke tim. Jadi posisi masuknya itu statusnya adalah magang dulu. Nah, di magang itu kita melihat apakah dia berintegritas atau enggak, ilmunya bisa mengikuti atau enggak, baik itu kegiatannya bisa mengikuti atau enggak, dan terakhir itu terkait skill yang dimiliki serta attitude-nya. Jadi kita melihatnya di magang. Jadi di status magang itu kita melihat semuanya. Nah, harapannya ketika nanti suatu saat dia dinaikkan ke karyawan atau ke training, itu harapannya juga tidak mengurangi kinerja attitude, baik itu attitude atau kinerja selama pas magang. Jadi istilahnya kalau bahasa lainnya itu kita mengevaluasinya di tahap magang itu. Terus kemudian di bagian source code ya, kan itu kan kayak ada semacam copyright, terus kemudian plagiarisme kode. Nah, misal karyawannya itu melakukan hal itu, gimana perusahaan menangani? Ya, tentunya kita kan terkait dengan plagiarisme itu tidak bisa menghindari ya terkait dengan duplikat coding, karena memang ada beberapa metode yang hanya bisa diterapkan di satu sistem. Nah, biasanya kalau dengan baik itu kementerian atau Pemda itu kita kalau misalkan terdapat data penting, baik itu biasanya NIK sih yang berhubungan dengan NIK, itu kita melakukan beberapa persyaratan yang mengerjakan siapa, kemudian mengetahui direksinya siapa sama PIC-nya siapa. Jadi kita melakukan tentang tata integritas lah di situ, dinas terkait dengan kita. Nah, kemudian itu biasanya ditantangani keduanya, dan kita itu terkait dengan data itu yang menghandle adalah para senior yang ada di sini. Jadi untuk tim magang mungkin nggak tahu karena data-data itu sifatnya sensitif dan istilahnya ya yang mengerjakan mungkin nggak tahu datanya, yang tahu datanya itu adalah yang senior. Kemudian tuh menurut masnya itu sejauh mana itu etika profesi itu perlu diperhatikan gitu, ya. Terutama untuk reputasi dan kepercayaan customer kepada perusahaan. Ya, tentu sangat penting karena memang biasanya mereka kita kembalikan lagi ke dinasnya, apakah memang sudah ada SOP atau mungkin beberapa kebijakan mengenai baik itu pekerjaan atau yang teknis atau non teknis, itu biasanya mereka sudah punya SOP-nya sendiri. Jadi kita hanya mengikuti terkait dengan kebijakan yang sudah ditaati. Untuk sementara mungkin bisa dilanjutkan oleh Begini Mas, mungkin kalau dari saya tadi kan Mas sudah sempat nyebutin buat masalah kedatangan fakta integritas gitu. Nah, mungkin selain fakta integritas yang dari pihak Picos dan pihak terkait, mungkin ada nggak selain hal-hal itu yang urusannya itu kayak bagaimana cara menjaga kerahasiaan dari mungkin keamanan data dan sebagainya gitu, selain ya. Kalau terkait dengan keamanan, kita ada tim sendiri terkait dengan tim security, biasanya ya mengatasi keamanan website sih. Dan kalau terkait data, memang kita lebih ke arah mengelola data dummy saja. Jadi untuk data production memang kita nggak tahu biasanya ya. Jadi yang mengelola kan mereka, dan yang harusnya tahu datanya kan juga mereka. Kita istilahnya ada database dummy-nya saja.
jadi kayak sebagai cadangan nanti Iya. baru diganti dengan yang asli. Kalau misalkan ada penambahan variabel atau penambahan atribut, baru kita develop di server productionnya. Cuman untuk datanya, raw-nya itu kita biasanya kita istilahnya sebagai sifat kehati-hatian kita itu kita nggak pegang datanya biasanya. Kalau masalah yang kayak keamanan gitu biasanya ada pelatihannya gitu nggak sih Mas? Kayak sebelum mungkin karyawan sebelum Ya, masuk. kalau terkait pelatihan kalau terkait pelatihan itu kita ada, cuman untuk masing-masing istilahnya apa ya? Masing-masing pekerjaan. Jadi kalau misalkan pekerjaan itu butuh sertifikasi programming junior, nah itu kita baru mendaftarkannya di situ. Nah, kalau untuk keamanan kita nggak istilahnya apa ya kita melihatnya itu berdasarkan hasilnya. Apakah memang untuk keamanan sistem itu apakah dia bisa lakukan, terus memang terbukti bolong atau enggak, itu biasanya di itu sih dari Mas Rudi itu memfreelancekan terkait dengan keamanan, biasanya gitu untuk mengecek keamanan sistem ya. Oke. Mungkin selanjutnya kayak bagaimana sikap perusahaan kan lagi ramai nih Mas kayak AI dan kayak AI ChatGPT dan sebagainya tuh sikap perusahaan terhadap kan biasanya kayak berpengaruh pada kayak etika tambah etis gitu loh Mas. Ya, kalau di kita nggak tertutup terkait dengan penggunaan AI, jadi ya terserah lah tim mau menggunakan AI atau enggak, cuman biasanya sebagai referensi, enggak satu coding blok satu file kemudian full hasil AI dikopikan gitu, enggak, cuman kita sebagai referensi aja bahwa metode mengerjakannya seperti ini dan terkait dengan hasilnya nanti seperti ini. Biasanya kita jadikan referensi saja, enggak kita juga enggak menutup kemungkinan kalau misalkan ternyata teman-teman ini menggunakan AI yang free atau yang bayar, itu kita perbolehkan, cuman kita fasilitasi kalau untuk AI yang vendor bayar kita juga ada. Kita sediakan. Kalau misalnya mungkin ada sesuatu di pekerjaan itu kayak berpotensi bahwa itu bakal ada pelanggaran etika, itu mungkin sikap dari Mas. Dari mana? Dari user atau dari tim? Dari tim gitu Mas. Mungkin. Kalau mungkin bisa jelasin keduanya boleh juga sih Mas. Kalau pelanggaran etika itu enggak, jadi gini. Kalau terkait pelanggaran etika di tim itu bisa diminimalisir karena internal kita. Yeah. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran etika yang ada di dinas, itu dinas yang tahu. Jadi kita juga istilahnya ikut apa kata dinas. Kalau misalkan ada pelanggaran ya biasanya dari dinasnya itu berkomunikasi dengan pihak yang tahu lah masalah itu. Jadi kita juga hanya pelaksana saja sih sebenarnya teknisnya. Kalau terkait dengan pelanggaran etika. Mungkin sebagai Mas kan sebagai QA di sini ya, mungkin waktu mencari karyawan baru atau mungkin teman-teman magang baru itu sikap dari Mas yang Mas paling cari itu kayak gimana gitu? Nah, kalau yang paling cari yang nurut aja udah. Nggak skillnya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa, itu bisa dipelajari. Kalau ya nurut aja lah, nurut aja. Attitude bisa diperbaiki, skill bisa dipelajari, tapi kalau nurut itu nggak ada itunya. Mungkin mau lanjut. Oh ya, selama mengerjakan proyek ya, apakah pernah nemu kasus kayak semisal ada hal yang dilakuin tapi itu melanggar etis, tapi kalau nggak dilakuin malah menyusahin tim, malah atau menghambat progres gitu? Nah, biasanya kita akan konfirmasi dulu ke dinas terkait dengan beberapa catatan yang kita hadapi selama proses pengerjaan, supaya dinas juga tahu terkait dengan
kendala dan kesulitan. Jadi biasanya kita kesepakatan bersama lah, enaknya gimana, seperti itu. Oh ya, misal dalam mengerjakan proyek ini kan dalam bertim itu mungkin ada yang disembunyiin dari anggota tim lain, dan masnya itu tahu kalau perbuatan itu tuh sebenarnya melanggar. Nah, masnya itu bakalan gimana sikapnya? Apakah melaporkan, apakah diam saja, apakah biasanya kita intervensi internal dulu. Jadi untuk istilahnya catatan-catatan yang tidak sesuai di internal, kan saya bilang tadi kalau untuk internal itu lebih gampang ditindaklanjuti karena memang internal kita yang bermasalah, dan kita juga ada ada wewenang untuk memberitahu kepada karyawan. Untuk tadi kan pertanyaannya adalah misalkan ada yang disembunyikan nih antara si A dan si B, itu kita sebagai QA itu tahu mana saja yang disembunyikan dan enggak, karena memang kita sebagai pengecek itu enggak hanya ngecek fiturnya, cuman dalamannya juga kita cek. Jadi gitu. Kemudian lanjut. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin nilai-nilai yang paling masnya pegang saat bekerja di IT itu apa ya? Apa? Nilai yang paling menjadi pegangan lah, katakanlah saya di IT ini harus memegang prinsip ini gitu. Harus ada ini gitu. Okay. Ada nggak kira-kira? Mengalir Sesuai tim ya berarti ya, sesuai tim, sesuai job, kebutuhan ya. Terus sesuai klien juga gimana, berarti itu bisa fleksibel aja. Iya. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Mas, jadi di IT itu seberapa penting sih etika kerja itu idealnya itu gimana gitu? Kalau terkait dengan etika sebenarnya dalam kehidupan itu memang harus beretika ya, karena memang tidak semua ada aturan, cuman tidak semua bisa dilakukan juga. Nah, padahal bekerja itu sama seperti berkehidupan, seperti itu. dalam seperti itu. Jadi kalau terkait pekerjaan di IT sebenarnya pegangan kita ya request dari klien. Selama klien happy, kita juga senang juga. Selama klien itu menggunakan produk kita juga senang dengan senang hati membantu terkait dengan ada bug dan error. Terus misalkan nanti di kemudian hari ada masalah, itu juga dari user juga enggak semena-mena langsung mengkat kita, enggak, mesti ada komunikasi lagi terkait dengan kelanjutan dari proyek ini. Dan kemudian kalau di tim itu memang itu lebih banyak masalah di tim sebenarnya, cuman selama ini bisa kita handle karena memang tim kebanyakan anak muda dan bisa dikasih tahu lah, enggak yang yang ngeyel-ngeyel itu enggak. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir, ada nggak saran buat kami mahasiswa untuk habis ini kan lulus otomatis kerja di dunia kerja itu, saran agar kita tuh tetap beretika dan tetap profesional? Ya. Yang pertama mungkin kenali dulu perusahaannya ya. Jadi masing-masing orang itu biasanya terlalu berekspektasi pada cerita yang berdasarkan kabar burung di wilayah kampus. Nah, mungkin tidak salah juga jika ketika kita akan mendaftar di satu perusahaan atau di baik itu BUMN dan instansi baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, itu alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu skop dari masing-masing istilahnya jurusan yang akan kamu sasar. Jadi misalkan kalau pengen terkait dengan TI ya berarti nyasarekan adalah bidang IT. Nah, itu kamu pelajari dulu seluk-beluknya. Kalau misalkan ada relasi ya tanya terkait dengan pekerjaannya ngapain aja sih. Nah, dan kalau misalkan dia juga mau terbuka terkait hak dan kewajiban,
itu coba ditanya kewajibannya apa, haknya apa saja, karena memang di masing-masing perusahaan itu enggak sama. Jadi baik itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan dan kewajibannya itu beda-beda. Makanya kamu pelajari dulu apa yang akan kamu tuju di satu perusahaan itu. Nah, kalau memang terkait dengan biasanya itu masing-masing perusahaan sudah ada SOP-nya sendiri-sendiri. Jadi kita tinggal melakukan, tinggal mengikuti step-stepnya apa saja, lebih seperti itu aja. Oke, mungkin dicukupkan aja nih pertanyaan wawancaranya. Jadi itu wawancara yang kami lakukan dengan pihak Pikos. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai nggih. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.